Oke, selanjutnya nomor 11. Diameter bintang raksasa lebih besar daripada bintang deret utama. Karena apa? Sebetulnya soal ini kurang on point ya. Karena kalau pertanyaannya kenapa red giant raksasa merah lebih besar diameternya dibanding deret utama, ya karena proses evolusinya. Evolusi bintang ketika dari deret utama berubah ke raksasa merah itu kan hidrogennya habis di inti, di core-nya habis, jadi helium semua. Kemudian akhirnya bintang mulai pembakaran hidrogen di selubung karena di intinya sudah habis. Nah, karena proses itulah inti bintang dia akan makin kompak, mengerut, sedangkan selubung bintang itu ekspansi. Makanya disitulah bintang itu jadi lebih besar dan jadi merah atau lebih dingin envelope-nya, selubung bintangnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini sebetulnya jawabannya seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat pilihan-pilihannya, di sini kemungkinan ingin melihat hubungan antara diameter, luminositas ya, terang atau redupnya itu, dan temperatur. Nah, hubungannya adalah balik lagi ke hubungan luminositas suatu bintang, yaitu 4pi jari-jari bintang kuadrat, yaitu luas bolanya dikali konstanta Stefan Boltzmann kali temperatur pangkat 4. Sebetulnya soal ini arahnya ke situ kalau menurut saya. Nah, makanya bintang raksasa merah itu dia T-nya lebih rendah tapi R-nya lebih tinggi. Sedangkan matahari di deret utama T-nya ya oke segitu, R-nya lebih kecil. Jadi kita lihat satu-satu. A, bintang raksasa lebih terang namun temperatur yang sama. Salah, karena dia lebih merah, dia temperaturnya lebih rendah. B, bintang raksasa lebih redup, temperatur yang sama. Itu juga salah, karena tadi ya temperaturnya lebih rendah. Nah, kemudian yang C, bintang raksasa lebih panas. Salah, tadi ya temperaturnya turun ketika dia mengembang. D, bintang raksasa lebih dingin. Oke, namun mempunyai luminositas yang sama dengan matahari. Nah, sebetulnya ini yang dicari sama soal jawabannya D, untuk melihat hubungan di luminositas ini. Mari kita lihat ya, luminositas yang sama dengan matahari. Oke, nilai L-nya sama, L1 sama L2. Yang atas itu jari-jarinya lebih besar, L-nya tinggi dibandingkan yang bawah. Misalnya ini yang raksasa ya, ini yang matahari. Artinya supaya L-nya sama, temperaturnya juga harus lebih dingin. Itu yang dicari sebenarnya hubungan di soal ini. Yang E juga bintang raksasa memiliki dol mutlak lebih besar dari matahari. Belum tentu juga, karena bisa aja sebetulnya magnitudo mutlak itu kan bergantung dengan luminositas. Bisa aja luminositasnya sama seperti yang dijelaskan oleh D tadi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Soal nomor 12, debu medium antar bintang menyebabkan bumi akan melihat bintang tampak lebih titik-titik. Oke, ini adalah serapan. Kita gambarkan misalnya kita mengamati di sini ya. Nah, kemudian ini adalah bintangnya. Bintang itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik dalam semua spektrum, ya mulai dari X-ray sampai radio, ya sinar gamma bahkan. Pokoknya dalam semua panjang gelombang. Gitu. Nah, kemudian ada debu antar bintang, partikel-partikel. Ketika gelombang elektromagnetik itu melewati debu antar bintang, foton-fotonnya itu bertumbuk dengan partikel-partikel di sini. Jadi, yang pertama dia akan berkurang energinya. Kenapa berkurang? Karena dia diserap oleh partikel debu antar bintang. Konsekuensinya energi berkurang,
luminositasnya terserap, jadinya dia akan jadi lebih redup. Nah, yang kedua, gelombang biru itu lebih banyak diserap dibanding gelombang merah. Kenapa seperti itu? Karena gelombang biru itu lebih pendek panjang gelombangnya dibanding gelombang merah. Jadi dia lebih banyak diserap. Nah, karena yang biru lebih banyak diserap dibanding yang merah, jadi selain mengalami peredupan, bintang itu juga mengalami pemerahan atau reddening istilahnya. Cenderung lebih merah karena yang birunya banyak diserap, yang merahnya nggak terlalu, jadi lebih kelihatan dominan yang merahnya. Nah, kesimpulannya, ketika ada debu antar bintang, bintang itu akan jadi lebih redup dan akan jadi lebih merah. Dan itu ditunjukkan oleh yang C. Ya, lebih redup dan lebih dingin ya. Kita ingat bahwa dari hukum Wien, panjang gelombang ya, itu berbanding terbalik dengan temperatur. Sama dengan C gini ya. Jadi semakin panjang gelombangnya, temperaturnya semakin rendah. Oke, jadi tampak lebih merah, dia akan tampak lebih dingin. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasannya. Semoga bermanfaat.